Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan, Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun yang perempuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Belum bisa. Colokannya itu sedikit diputar, yang sana terus yang sebelah sini. Tadi pagi juga gitu. Di otak-otak yang sebelah sini juga, yang putih. Kan yang dicolokan ini juga. Silakan dibuka surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Kita baca ulang karena kemarin setelah kita baca ayatnya kemudian adhan, ya. Kita baca ulang surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50. Ya. Mungkin buka HP-nya saja dulu ya, sambil menunggu proyektornya. Baik, saya talqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.
Taib, barakallahu fiik. Satu ayat saja. Silakan dibacakan terjemahannya. Dan benar kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka dari sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Taib, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan bahas tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50 yang bercerita sekilas tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya diceritakan tentang kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Salih, kemudian kisah nabi-nabi setelahnya. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-50 ini berkisah tentang yakni Isa alaihissalam beserta ibunya Maryam alaihissalam. Barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. وَامْتَنَّا عَلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَاهُ أُمَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَجِيبًا حَيْثُ حَمَلَتْهُ وَوَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَتَكَلَّمَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا وَأَجْرَى اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ آيَاتِهِ مَا أَجْرَى وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ أي مكان مرتفع وهذا والله أعلم وقت وضعها ذات قرار أي مستقر وراحة ومعين أي معين جاري بدليل قوله قد جعل ربك تحتك قد جعل ربك تحتك أي تحت مكان الذي أنت فيه لا لارتفاعه سريا أي نهرا وهو المعين وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا يا أيها. Sudah cukup. Nah, tadi sudah benar tadi. Nah, ditampilkan. Nah, barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahmani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-50 dari surah Al-Mu'minun, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Kami, kata Allah, jadikan ibnu Maryam, maksudnya Isa alaihissalam, wa ummahu, begitu juga ibunya, yakni Maryam, ayatan, sebagai tanda, maksudnya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awaynahuma ila rabwatin, dan kami lindungi keduanya, kami lindungi Maryam beserta putranya Isa ibn Maryam ila rabwatin dzati qararin wa makin, di suatu rabwah,
satu dataran tinggi, yang mana dataran tinggi tersebut dzati qararin wa ma'in, terdapat banyak ya padang-padang rumput dan sumber-sumber mata air yang jernih. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tafsir dari ayat ini? Ai wamtananna ala Isa ibni Maryam. Maksudnya adalah kami limpahkan, kami berikan karunia terhadap Isa ibnu Maryam. Waja'alnahu wa ummahu min ayatillahil ajibah. Kami jadikan dia, Isa ibnu Maryam, dan ibunya, yakni Maryam alaihi wassalam, min ayatillahil ajibah, termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang ajibah, yang menakjubkan, yang mencengangkan, yang mungkin banyak orang tidak percaya karena tidak masuk akal, tidak nalar dengan akal manusia yang pendek ini. Haitsu hamalathu wa waladathu min ghairi abin. Ini yang pertama. Jadi tanda kekuasaan Allah yang ajibah, yang menakjubkan, yang Allah berikan kepada Isa alaihi salam dan kepada bundanya, yakni Maryam alaihi salam, adalah haitsu hamalathu wa waladathu min ghairi abin. Ketika Maryam itu hamil, mengandung Isa alaihissalam, wa waladathu, dan melahirkan Isa alaihissalam, min ghairi abin, tanpa seorang ayah. Ya. Ini kan tidak masuk akalnya manusia, tidak sesuai dengan kebiasaan, tidak sesuai dengan nalar manusia. Ya, nalarnya manusia atau sebatas akal pendeknya manusia, namanya ibu hamil itu pasti ada ayahnya. Ibu melahirkan pasti ada ayahnya. Itu akal manusia yang pendek. Tapi Allah jadikan Maryam ini sebagai min ayatillahil ajibah, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menakjubkan. Ya. Pertama sebagai ujian kepada Maryam, kemudian juga ujian kepada umat yang ada pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa ayah. Ini merupakan mukjizat terbesarnya Isa alaihissalam. Jadi Isa dilahirkan tanpa ayah ini masuk dari, yakni mukjizatnya Nabi Isa yang paling besar, dan menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahmakumullah, berkenaan dengan Isa alaihissalam ini dilahirkan tanpa ayah, dijelaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagaimana permisalan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Yang mana Adam itu Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi, maka jadilah Adam. Isa sama, yakni Allah jadikan Isa itu dengan kalimat kun
fayakun. Ya. Jadi kalau Allah sudah berfirman kun, jadilah, fayakun, maka apa? Maka jadilah, meskipun tanpa ayah, ya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan atau nalar manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya Allah Maha Kuasa, ya, di luar nalar manusia pun ya, Allah berhak menciptakan kun fayakun. Ya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang menuhankan Isa karena alasan Isa itu ajaib, Isa itu tidak ada ayahnya, tapi ada di muka bumi ini, dilahirkan tanpa ayah. Alasan itu yang menyebabkan sebagian dari mereka menyembah Isa atau menuhankan Isa. Maka kita katakan inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya. Permisalan Isa itu tidak ada bedanya dengan Adam. Harusnya kalau mereka menyembah Isa atau menuhankan Isa karena Isa nggak punya ayah, maka mereka harusnya menyembah Adam karena Adam juga nggak punya ayah. Begitu juga Hawa tidak punya ayah. Allah ciptakan Adam dengan apa? Kun fayakun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maryam ini bintu Imran, putri dari Imran, dan terkenal sebagai wanita yang suci, menjaga dirinya, sehingga memang membuat pertanyaan yang besar di kalangan Bani Israel saat itu. Tidak masuk akal. Karena apa? Dari sisi keseharian Maryam ini adalah wanita yang suci. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, sebelum lahirnya Isa alaihissalam, ini Allah sudah mengutus malaikat Jibril kepada Maryam mengabarkan bahwasannya nanti kamu Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki, meskipun kamu belum pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki manapun. Isa tanpa proses biologis sebagaimana manusia lainnya. Isa lahir ke muka bumi ini tanpa hubungan biologis sebagaimana manusia pada umumnya. Namun sekali lagi dengan kehendak Allah kun fayakun. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, ya, maka akal manusia pun itu tidak bisa menjangkaunya. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Isa alaihissalam, wa takallama fil mahdi sabiyya, wa takallama fil mahdi sabiyya, dan dia bisa berbicara ketika masih di al-mahdi, ya, ketika dia masih berada di dalam gendongan atau ayunan bunda tercintanya Maryam. Dia masih bayi, masih balita, tapi bisa berbicara. Ini adalah mukjizat Nabi Isa yang kedua. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kenapa Nabi Isa ini bicara saat masih balita? Karena memang Nabi Isa alaihissalam ini menjawab tuduhan-tuduhan miring yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel saat itu. Yang mana cerita singkatnya, ketika Maryam ini sudah hamil tua, Maryam ini bepergian jauh atau safar untuk mengasingkan diri karena menahan rasa malunya, dan melahirkan di Bethlehem. Ketika sudah melahirkan, Allah perintahkan untuk kembali ke Palestina. Ketika
sampai di Palestina, ya orang-orang Bani Israel pada bertanya, ini siapa ayahnya? Ya, kamu kan wanita suci. Allah wahyukan kepada Maryam untuk tidak berbicara sedikit pun, menahan diri dari berbicara. Ya. Kalau benar-benar ada orang yang bertanya, maka jawablah, saya bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Maryam ini kembali ke Palestina dan banyak orang menanyakan, ya, dia menggendong anak dan tidak membawa seorang ayah, maka ya, wajar orang-orang Bani Israel mempertanyakan, dan juga wajar kalau Maryam tidak menjawab. Pertama, karena diperintah oleh Allah, seandainya menjawab pun juga orang-orang Bani Israel tidak akan pernah percaya. Sehingga lebih baik diam. Ketika sudah pada puncaknya, Maryam ini bingung, genting, kalut, tidak bisa menjawab tuduhan dari Bani Israel, maka Isa yang berada di gendongannya ini, ya, berkata, qala inni abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku kitab, dan saya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijadikan seorang nabi. Ya. Dan kelanjutan ayat, saya dijadikan berkah di mana saja saya berada, dan aku diperintahkan untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sontak saat itu ya orang-orang Bani Israel ya kaget, ya. Hanya banyak dari kalangan Bani Israel itu yang meminta maaf kepada Maryam. Namun banyak dari mereka juga yang tidak percaya dengan mukjizat Nabi Isa yang kedua ini, yakni bisa bicara, sehingga mereka tetap tidak percaya kepada Isa. Dan mayoritas Yahudi saat itu, ya karena memang saat itu Bani Israel adalah orang-orang Yahudi, mayoritas tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun sebagian percaya dan menjadi hawari atau menjadi pengikut setianya Nabi Isa alaihissalam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa ajrallahu ala yadayhi minal ayati ma ajra. Dan Allah memunculkan lewat tangannya Nabi Isa itu minal ayati ma ajra, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah munculkan. Jadi Nabi Isa ini diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan diberikan banyak mukjizat dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi Isa ini mukjizatnya banyak. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel ini adalah kaum yang memang oleh Allah diberikan kelebihan, kecerdasan, ya, keutamaan dan lain sebagainya. Namun di balik ya, kecerdasan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, ada tersimpan sifat-sifat yang buruk lainnya, seperti suka membangkang, tidak gampang percaya, bahkan suka membunuh para nabi. Sifat-sifatnya orang Yahudi dari Bani Israel ini. Sehingga Isa diberikan banyak mukjizat untuk meyakinkan mereka akan kenabian Nabi Isa. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Maka wajar kalau Nabi Isa itu diberikan banyak mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Isa setelah dua tadi disebutkan, yakni yang pertama tadi apa?
lahir tanpa ayah, dan yang kedua berbicara saat masih bayi. Nah, itu sebelum jadi nabi ya. Setelah jadi nabi, maka mukjizat Nabi Isa adalah diantaranya bisa membuat seekor burung dari tanah dan ditiup bisa hidup ya. Jadi burung itu ya, burung itu dibuat dari lempung tanah, kemudian ditiup dia itu oleh Nabi Isa, kemudian hidup ya. Kemudian hidup ya. Ini adalah mukjizat Nabi Isa dari mukjizat yang besar. Kata Isa ya, Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam surah Al-Imran ayat 49, anni akhluqu lakum minat-tini ka hay'atit tayr fa anfuhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Saya membuat burung dari aptin, dari tanah. Fa anfuhu fihi, saya tiup dia itu, fayakunu tayran biidznillah, maka lempung tadi yang saya bentuk jadi burung tadi itu menjadi burung yang hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di akhir ayat ini berbunyi biidznillah, dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kemampuan tersebut bukan semata-mata kemampuan Nabi Isa, tapi mukjizat yang Allah berikan oleh Allah dan dengan izin Allah. Dan ini menjadikan pengikut Nabi Isa itu bertambah setelah apa? Setelah ada mukjizat ini. Namun sekali lagi ya, pembesar Yahudi itu melarang kepada orang-orang Yahudi mayoritas itu untuk mengikuti Nabi Isa. Jadi setelah nyata jelas padahal Nabi Isa itu bisa membuat burung hidup dari tanah, itu kan kalau sekarang itu ada, Isa itu ada sekarang ya, dan manusia banyak melihatnya, insya Allah banyak percaya ya. Insya Allah banyak percaya ya. Kan orang sekarang gampang percaya sama yang aneh-aneh ya. Jadi yang aneh-aneh buatan kalau sekarang ya, dibuat-buat, sihir dan lain sebagainya. Kalau Nabi Isa ini mukjizat ya, dan ini belum pernah bisa dilakukan oleh ya, orang manapun, baik sebelumnya maupun setelahnya. Sampai sekarang tukang sihir seahli-ahlinya tukang sihir tidak ada bisa buat apa? Buat burung hidup dari apa? Lempung. Ya. Ini menunjukkan memang mukjizat Nabi Isa ini bukan main-main ya. Mukjizat yang besar. Tapi tidak menjadikan Bani Israil saat itu ya beriman ya. Masih banyak yang masih kufur. Kemudian yang kedua, menyembuhkan orang buta yang mana butanya sejak lahir dan bisa menyembuhkan orang penyakit lepra atau kusta ya. Atau penyakit belang yang semisalnya ya. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah, di masanya Isa alaihissalam ini berkembang atibba ya. Ini pengobatan, banyak tabib-tabib, para dokter gitu ya. Jadi memang mukjizat itu turun sesuai dengan keadaan saat itu. Mukjizat itu untuk melemahkan keadaan orang saat itu, sehingga orang-orang itu percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi ya. Sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, itu mukjizat itu diberikan bersesuaian dengan keadaan saat itu. Contoh seperti kemarin dijelaskan tentang Musa alaihis salam, yang mana pada saat itu ya, banyak berkembang tukang sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam
tongkatnya bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan, kemudian tangannya bercahaya. Lah di masanya Isa alaihissalam itu berkembang atibba, ya, para dokter atau tabib ya, orang menyembuhkan ini menyembuhkan ini. Namun tidak ada dari mereka yang bisa menyembuhkan atau menjadikan orang yang buta bisa melihat, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan atau mengobati orang yang terkena penyakit lepra. Qadarullah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Tabib itu tidak ada yang bisa mengobati orang penyakit lepra dan tidak bisa menjadikan orang yang buta bisa melihat. Lah, Isa alaihissalam ini diberi mukjizat oleh Allah, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 49 Allah kisahkan, wa ubri'ul akmaha wal abros. Saya dijadikan oleh Allah bisa menjadikan orang yang buta bisa melihat dan orang yang lepra bisa sembuh. Ya, ini kuasa Allah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ya, mukjizat Nabi Isa yang ketiga adalah menghidupkan orang mati. Ini seahli-ahlinya dokter, ya. Dari dulu sampai sekarang, sampai mungkin nanti hari kiamat, ada dokter itu bisa menghidupkan orang yang mati, ya. Kalau orang yang sakit mungkin bisa diobati, tapi kalau orang sudah mati dihidupkan lagi, itu tidak ada. Itu menurut manusia, akal manusia itu mustahil. Nabi Isa dengan kuasa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Allah berfirman, wa uhyil mauta bi'idznillah. Allah kisahkan tentang Isa itu, wa uhyil mauta bi'idznillah. Isa berkata, saya menghidupkan orang yang sudah mati itu bi'idznillah, dengan izin Allah. Isa selalu menyandingkan perkataannya, kemampuannya itu bi'idznillah, dengan izin Allah, menunjukkan bahwasannya Isa semata-mata dengan kemampuannya tidak bisa menghidupkan orang mati, tapi kalau dengan izin Allah dia bisa. Kemudian yang keempat, Isa itu mengetahui apa yang disimpan di dalam rumah-rumah penduduk. Jadi makanan-makanan yang ada di dalam rumah penduduk itu tahu apa yang tersimpan di dalam rumahnya. Ini di rumahmu itu ada makanan ini, makanan ini, makanan ini. Bisa ditebak oleh Isa, bukan ditebak tapi dijadikan. Isa itu punya ilmu atau penglihatan yang bisa melihat apa yang ada di dalam, ya, rumah-rumah penduduk saat itu. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 49, wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Saya akan ceritakan terhadap kalian, saya akan sebutkan terhadap kalian apa saja yang kalian simpan di dalam rumah-rumah kalian, dan makanan apa saja yang ada di dalam rumah kalian. Semua yang disebutkan oleh Nabi Isa itu benar semua. Di rumahmu itu ada kurma, di rumahmu itu ada gandum, di rumahmu itu ada ini dan ini, ya. Baik, barakallahu fiik. Dan apa yang disebutkan Isa itu benar semua. Ini kalau manusia normal, ya tidak akan pernah bisa. Bagaimana manusia normal itu bisa melihat apa yang ada di dalam rumahnya orang lain, ya. Di dalam rumahnya sendiri saja kadang, ya, kalau istrinya yang naruh dia tidak tahu, ya kan, ya. Kalau istrinya yang naruh dia tidak tahu karena disimpan baik-baik sama istrinya, ya. Apalagi di rumah orang lain. Nah, ini Isa tahu. Ini merupakan mukjizat Nabi Isa yang keempat. Kemudian yang kelima, Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah menurunkan makanan-makanan yang lezat atau maidah, ya, hidangan-hidangan, ya, yang lezat dari langit, ya. Ini atas permintaan Hawariyun, ya. Hawariyun, pengikutnya Isa itu saat itu lapar sekali,
ketika bersama Isa di perjalanan, ya, wahai Isa, berikan kepada kami hidangan, makanan. Mereka kelaparan. Lalu Isa berdoa kepada Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah minas sama. Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Maka jadi nama surat apa? Al-Maidah, hidangan makanan dan minuman. Al-Maidah itu asal muasalnya apa? Permintaan dari Hawariyun, pengikutnya Isa, untuk diturunkan dari langit. Bayangkan, diturunkan dari langit. Kalau sekarang ya udah masuk akal, di luar apa? Nalar, ya. Kalau panjenengan minta ke saya, Ustaz, tolong kasih makanan, saya tak ke warung sebelah, cari ke warung Madura atau warung yang lain, pesen dulu, atau Gojek tadi ya, pesen. Ini dari langit. Jadi apa itu? COD-nya itu bukan darat, dari langit, bukan diantar lewat darat, tapi dari apa? Dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanannya itu adalah maidah, hidangan-hidangan yang lezat. Kemudian yang keenam, ya, di antara mukjizat Nabi Isa adalah diangkat ke langit, tidak dibunuh dan tidak disalib. Dan inilah yang menjadi ujian besar kepada, ya, pengikutnya Nabi Isa dan juga kepada orang-orang Bani Israel saat itu. Sebagian besar yang mengkultuskan Nabi Isa, yang berlebihan kepada Nabi Isa, ya, Nabi Isa itu dibunuh untuk menebus dosa-dosa apa? Dosa-dosa umatnya, dosa-dosa manusia. Ya. Jadi mereka mengakui, dan orang-orang Nasrani berkeyakinan seperti itu, mengakui bahwasannya Nabi Isa itu dibunuh untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga pengorbanan Nabi Isa ini, ya, ini bukan pengorbanan biasa. Ini adalah sesuatu yang, ya, sesuatu yang besar, sehingga pantas Nabi Isa ini dijadikan Tuhan. Yang rentetannya dari awal, Nabi Isa itu lahir tanpa ayah, kemudian bisa berbicara, kemudian banyak mukjizat yang mereka lihat, ya, ini menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan seterusnya, sampai rela berkorban dibunuh. Ya. Ini yang menjadi, ya, ujian, ya, bagi orang-orang yang mengaku pengikutnya. Dan sampai sekarang jadilah, ya, orang-orang Nasrani yang menuhankan atau mengkultuskan Nabi Isa ini, karena Nabi Isa ini bukan manusia biasa kata mereka. Ya. Mereka sampai menganggap Isa itu adalah anak Allah. Ya. Sebagian dari orang Yahudi malah sebaliknya. Ya. Sebagian orang Yahudi itu malah sebaliknya, menuduh Maryam itu sebagai apa? Pezina, dan Isa bukan Nabi Allah. Ya. Bahkan yang membunuh, ya, yang berencana membunuh Nabi Isa itu adalah orang Yahudi. Ya. Yang berusaha membunuh Nabi Isa, yang menyalib itu adalah orang-orang Yahudi yang, ya, menghasut raja saat itu. Kemudian dikatakan rahimani wa rahimakumullah, kalau Islam, ya, itu memandang Isa itu belum mati, tidak dibunuh, tidak disalib saat itu. Maksudnya tidak diwafatkan saat itu, ya, tidak dibunuh saat itu. Allah angkat Nabi Isa itu ke langit. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah angkat Isa itu ke langit, dan Allah gantikan
yang ada di salib itu dengan di antara murid dari Isa alaihissalam yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Ya, ada yang mengatakan dia adalah Yudas Iskariot. Jadi bukan Isa. Ya, jadi yang dibunuh di salib itu bukan Isa. Isa dinaikkan ke langit dan sampai saat ini masih hidup. Sampai saat ini masih hidup, dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bayyinah, penjelas. Ya. Akan merobohkan gereja-gereja dan akan mengatakan kepada orang-orang Nasrani dan Yahudi bahwasanya dia masih hidup, dia hanya seorang nabi. Ya. Anggapan-anggapan orang Nasrani yang saat ini itu salah, dijelaskan nanti oleh Nabi Isa di akhir zaman. Kemudian masuk ke selanjutnya, wa awainahuma ila rabwatin, dan kami lindungi mereka berdua di Rabwah. Rabwah itu adalah suatu tanah yang tinggi, ai makanin murtafi', tempat yang tinggi. Wa hadza wallahu a'lam, ini kata Syekh Sa'di, wallahu a'lam waqta wad'iha, ketika melahirkannya. Ya. Jadi Maryam itu ketika melahirkan itu naik ke bukit yang tinggi, ke Rabwah, tepatnya di Bethlehem. Ya, Bethlehem ini banyak kurma di situ. Ya, banyak kurma dan tempatnya rindang, tempatnya banyak buah-buahan saat itu. Nah, dzati qararin ay mustaqirin wa raha, tempat tersebut menjadi tempat yang nyaman dan bisa menjadi tempat istirahat. Wa ma'inin ay ma'in jarin, di situ ada air yang mengalir, mata air yang mengalir. Ini tempat kelahirannya Nabi Isa di Bethlehem itu. Bidalil qaulihi, dengan dalil ya, firman Allah, qad ja'ala rabbuki tahtaki ay tahtal makan alladhi anti fihi lirtifa'ihi sariya ay nahran wa huwal ma'in. Allah jadikan di bawahmu wahai Maryam, di bawah kakimu itu wahai Maryam, di tempat ya kamu melahirkan itu sariya ay nahran wa huwal ma'in, sungai ya, wa huwal ma'in, dia ya sungai itu dari mata air yang jernih. Kemudian Allah perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati, dan goncangkanlah ya, goyangkanlah pangkal pohon itu ke arahmu. Tusaqit ilaiki rutoban janiyah, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak ya, janiyah, rutoban janiyah, buah kurma yang masak. Tetap Allah perintahkan Maryam untuk berusaha. Meskipun saat itu Maryam sangat lemah, tetap Allah perintahkan untuk menggoncangkan pohon kurma itu ya, menunjukkan bahwasanya tawakal itu tetap harus disertai dengan usaha ya. Jadi Maryam itu bersandar ke pohon kurma itu dalam keadaan duduk ya. Kemudian lapar, dia lemah, butuh makanan, dia goncangkan ya pohon kurma tersebut. Meskipun secara akal ya, pohon kurma digoncangkan, siapa yang bisa? Orang kuat pun tidak ada bisa. Siapa yang kuat? Ini menunjukkan ya tawakal itu harus tetap ada usaha meskipun tidak masuk akal. Ya Maryam saat itu nggak masuk akal. Dia kondisinya lemah, disuruh goncangkan apa? Pohon kurma. Tapi ya tawakal harus ada usaha. Kemudian ya Allah takdirkan jatuh itu buah pohon kurma itu, lalu dimakan oleh ya Maryam. Kemudian ya fakuli washrobi wa qarri aina, makan dan minumlah kamu, wa qarri aina ya, serta bersenang hatilah kamu. Ini baik sebelum melahirkan maupun setelah melahirkan. Makanannya siapa? Maryam itu apa? Kurma. Kemudian adapun airnya ya ada di dekatnya, ada sungai mengalir dari air dari mata air itu menjadi minumannya.
Sehingga saat ini ya banyak peneliti-peneliti itu menggunakan metode-metode Maryam ini. Ya wajar, karena memang Maryam ini melahirkan dengan proses yang jelas dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana, seperti apa, makanannya apa. Sehingga itu ada dari kita yang mengambil ibrah dari ini. Ya tidak salah ketika ibrahnya itu benar. Ketika ibrahnya benar. Seperti makanan, ya, makanannya itu adalah kurma yang janiyah, memperbanyak minum kurma. Kemudian nahron, ya, air yang ma'in, mata air putih bersih. Kemudian juga berjalan, ya, sebagaimana Maryam itu berjalan ke tempat yang tinggi tersebut. Maksudnya apa? Dia, ya kalau sekarang diistilahkan dengan olahraga, banyak olahraga. Dan Maryam ini lahirnya duduk bersandar ke pohon kurma dan tidak berbaring seperti ini. Diambil pelajaran bahwasanya gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi itu membantu keluarnya bayi, sehingga terbantu dengan posisi duduk itu lahirnya seorang bayi. Namun sekarang ya itu dijadikan ilmu oleh sebagian peneliti, ya, metode-metode Maryam tersebut, asal ya, hal itu tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran, ya monggo silahkan, ya, karena itu mengambil ibrah dari, ya, dari Nabi mulia Nabi Isa alaihissalam dan dari Maryam alaihissalam rahimahumullah. Barakallahu fiik. Diadani dulu, jika ada pertanyaan monggo setelah ada. Monggo. Nggih. Dari penjelasan Ustaz tadi, Nabi Isa punya mujizat yang bisa menghidupkan orang mati. Yang saya tanyakan, apa dalam agama Islam itu kalau mujizat itu kan khusus para nabi. Nah, ilmuwan yang ada sekarang ini, khususnya di Eropa Timur itu sempat menghidupkan binatang purba atau cacing purba yang lama mati, membeku, artinya dihidupkan kembali. Yang saya katakan, bagaimana pandangan Islam dalam hal semacam ini? Soalnya yang bisa menghidupkan itu Nabi yang bertemu dan barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaannya terkait dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati atau meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dijelaskan tidak akan ada setelahnya atau yang sebelumnya, ya, orang yang bisa menghidupkan orang mati. Ya. Maka dengan ada cerita seperti yang disampaikan tadi, di mana di ilmuwan di mana? Eropa Timur bisa menghidupkan binatang purba, cacing apa? Cacing purba, ada cacing purba, ya. Tayyib, barakallahu fi. Yang sudah beku. Beku berarti lama di es, lama di tempat yang dingin. Itu tidak apa namanya? Tidak aneh. Ya, tidak menjadi suatu yang aneh. Ya, dia tidak sedang menghidupkan sesuatu yang mati. Dia hanya mencairkan satu yang beku tersebut.
dan kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Nah, itu sudah banyak viral. Kalau yang cacing malah saya tidak tahu. Barakallahu fikum. Jadi ilmu baru buat saya. Yang banyak itu adalah ikan. Ikan terjebak di es. Nanti jangan cari sendiri di YouTube itu. Ikan lama beku di es. Secara akal hidup apa mati? Mati secara akal. Tapi ikan itu kemudian ketika ditaruh di air biasa ya, kemudian lebur cair es batunya, kemudian hidup. Tapi tidak semua ikan loh ya. Tidak semua ikan. Kalau semua ikan ya tidak ya. Jadi tidak semua ikan. Allah takdirkan di bagian ikan-ikan tertentu ada seperti itu, dan itu bukan satu yang aneh ya. Itu bukan bukan praktek manusia menghidupkan sesuatu yang mati, bukan ya. Kalau menghidupkan ikan yang sudah mati itu ya, ikan sudah dibelah-belah, dipotong kepalanya, dihidupkan. Monggo, itu bisa ndak itu ilmuannya itu ya. Atau cacingnya itu ya, cacingnya tadi itu sudah direbus, sudah dijadikan obat tipes terus suruh hidupkan kembali, itu baru kita percaya. Kalau hanya dia ada di tempat yang beku kemudian cair lalu hidup, itu bukan menghidupkan satu yang mati. Saya kasih contoh lagi. Di sawah ya. Di sawah orang Indonesia, tidak perlu jauh-jauh ke Eropa ya. Di sawah itu terkadang ada ikan apa? Gabus, ada ikan lele, petik dan lain sebagainya. Itu kalau sudah musim kering, ada dari ikan lele atau ikan betik tadi itu yang tersembunyi di dalam apa? Tanah. Secara akal manusia, ikan itu tanpa air hidup apa mati? Mati. Secara akal. Itu padahal musim panas itu, ya, sampai tanahnya retak-retak. Ketika digali, ternyata ada apa? Ada ikan lele atau ikan betik yang masih hidup di situ. Diambil masih seger. Itu bukan manusia menghidupkan ikan yang sudah mati, bukan. Itu ya sudah memang hidup, Allah jadikan hidup dia. Bukan mati dihidupkan, bukan. Nggih. Tertidur ya. Cacing itu tertidur ya. Ya kalau menghidupkan itu memang tidak akan pernah ada. Ya kalau ada berarti nanti Isa ada saingannya. Berarti Isa bukan menghidupkan orang matinya ala Isa ini bukan jadi mukjizat lagi. Ya. Jadi mukjizat itu satu yang nggak bisa dicontoh, yang nggak bisa diulang lagi oleh orang-orang setelahnya. Itu mukjizat. Al-Kahfi ditidurkan, kemudian dibangunkan lagi. Ya, betul, dengan izin Allah. Ditidurkan, ya Allah yang ngasih makan selama tidur tersebut. Barakallah. Ada lagi? Ya, terakhir karena ada makan-makan lagi. Ini ada rezeki, ada maidah ya, ada maidah. Moga lagi. Kenapa? Kapan Nabi Isa itu mulai disembah? Kapan terus? Kenapa beliau dikatakan anak Tuhan itu apa? Ada pemahaman. Barakallahu fiik. Saya jawab dari yang nomor 2 tadi. Kenapa Isa itu dianggap sebagai anak Tuhan? Ya karena tidak ada ayahnya. Itu orang-orang yang ekstrim kepada Isa itu menganggap Isa itu adalah anak Tuhan, ya, anak Tuhan, ruhnya Allah. Ya. Jadi orang yang berlebihan kepada
Isa. Sedangkan muridnya Isa yang benar, yang lurus seperti Hawariyun itu ya enggak punya keyakinan seperti itu. Itu yang ekstrim saja. Jadi ekstrim kanan seperti yang menyembah Isa, ekstrem kiri seperti Yahudi. Yahudi itu menganggap Isa itu ya bukan nabi, bahkan ya, mau dibunuh ya. Maryam dianggap pezina dan lain sebagainya. Isa ini anak haram, anak zina, begitu. Itu Yahudi. Sedangkan Nasrani yang gulat itu menganggap Isa itu anak Tuhan, ya, anak Allah, anaknya Allah. Ini bukan seperti Adam, tapi anaknya Allah, dianggap sebagai anaknya Allah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari semenjak kapan Isa ini disembah? Ini wallahu alam, keterangan yang pasti itu diperbeda pendapatkan. Hanya saja yang masyhur itu adalah setelah ya Paulus itu merubah ajaran ya dari Nabi Isa itu. Jadi Injil yang ada sekarang itu didominasi oleh ajarannya Paulus, bukan ajarannya Isa alaihissalam. Ya. Dan di ajarannya Isa itu masih ada di dalam Injil itu, tidak ada Isa itu mengaku sebagai Tuhan, tidak ada. Tidak pernah ada Trinitas dan lain sebagainya. Ya. Setelah Paulus itu menambah-nambah dan merubah-rubah dari Injil itu, maka ya terjadilah penyembahan atau pengultusan kepada Nabi Isa. Adapun pastinya kapan, wallahu alam, itu ya tidak ada yang sampai memastikan secara secara khusus ini dia di tahun kesekian, karena memang semua itu ya berdasarkan ya, cerita-cerita dan prediksi saja, tidak ada kepastian tahun keberapa, Allah. Nah, barakallahu fiik. Cukup, mungkin itu saja yang bisa dibahas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.